kemudian yang bisa dikelola oleh eksekutif di angka 15%. Tunjukkan kepada saya pasal-pasalnya. Kalau tidak, ayo kita buka semua penerima hibah dari Pemprov Jawa Timur yang jumlahnya 9 triliun ini, kita buka ke publik. Punya siapa itu? Pada Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur yang telah menyampaikan jawaban eksekutif. Rapat Dewan yang terhormat, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021. Sebelum diakhiri, perlu disampaikan bahwa setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat paripurna laporan pimpinan Komisi E terhadap Raperda tentang perlindungan migran dan migran Indonesia dan keluarganya. Izin pimpinan, sebelum dilanjutkan, mohon izin waktu sebentar. Rohani Siswanto dari fraksi Gerindra. Terima kasih pimpinan. Sebagaimana jadwal yang kita terima hari ini, bahwa hari ini adalah jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Mohon maaf dan mohon kemudian untuk menjadi perhatian ke depan, yang kami terima dan kami dengarkan dari yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, kami melihat bahwa seakan-akan ini bukan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Bagaimanapun kami dari fraksi, khususnya fraksi Gerindra, perlu jawaban verbal dari atas apa yang menjadi kegelisahan, atas apa yang menjadi pertanyaan, atas apa yang menjadi kemudian keraguan kami. Sehingga kami sangat kemudian berharap terhadap jawaban atas PU fraksi ke depan. Kami berharap kemudian sistematikanya tidak kemudian based on OPD ataupun based on kemudian yang sudah disampaikan di dalam pengantar nota keuangan. Kami hanya menerima di sini lampiran fraksi-fraksi, sehingga kemudian kami menganggap bahwa seakan-akan kemudian apa yang menjadi kegelisahan kami di fraksi tidak terjawabkan secara tuntas oleh eksekutif. Kami menyayangkan dari tim dari eksekutif untuk kemudian tidak mengindahkan dalam tanda kutip, karena sudah terlalu banyak tumpukan dokumen di depan kami perlu jawaban-jawaban verbal dari pertanyaan-pertanyaan fraksi. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira itu masukan yang akan kita sampaikan dan ini didengar langsung oleh Saudara Wakil Gubernur untuk disampaikan kepada eksekutif, khususnya kepada saudara. Instruksi pimpinan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amar Saifuddin dari fraksi PAN, Dapil Lamongan Gresik. Langsung saja, saya hormati Pak Wakil Gubernur dan pimpinan rapat yang saya hormati. Saya singkat saja. Menyambung apa yang disampaikan oleh rekan saya dari Gerindra. Yang pertama bahwa pada 1-2 bulan yang lalu saya sempat sampaikan ini di depan Ibu Gubernur terkait dengan dokumen-dokumen APBD berikut lampiran-lampirannya. Termasuk juga peraturan gubernur terkait dengan penjabaran APBD maupun RAPBD. Hingga detik ini kita belum terima itu. Dijawab oleh pimpinan waktu itu Pak Syahad, itu lewat fraksi, kami sudah sampaikan lewat PU fraksi. Kami sudah kirim itu surat atas nama fraksi, tapi juga sampai detik ini kita belum terima. Mohon maaf, kita ini sebagai dua komponen penting dalam pengelolaan pemerintahan Jawa Timur, eksekutif dan legislatif ini, mestinya kan harus saling bersinergi.
Kalau kita terus berbicara di forum paripurna terkait masalah ini, kok sepertinya kok tidak ada kemauan yang baik dari eksekutif dalam hal ini. Terus kemitraan kita itu seperti apa? Seperti hari ini, kita ini kemarin di awal paripurna kita ada kesepakatan KUA PPAS. Mana itu dokumennya? Padahal di KUA PPAS itu kita menyetujui adanya pinjaman daerah yang dalam nota keuangan gubernur tahun ini cair 33 miliar. Mestinya dokumen pinjaman daerah itu harus dalam lampiran khusus terkait dengan pinjaman daerah itu. Tapi kita tidak pernah terima. Kita hanya setuju tanda tangan kesepakatan itu. Mohon maaf, ini saya sampaikan dalam rangka untuk meringankan hisab Bapak Ibu di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu. Dan ini saya kira perlu dibenahi seperti ini. Jangan kita ini semua tersandera oleh, mohon maaf, sesuai dengan jawaban pimpinan waktu itu Pak Sahat, gubernur sudah mengirim ke pimpinan Dewan, ke DPRD. Di mana itu barang? Nggak ada. Kita tidak pernah dikasih. Di dalam pergub gubernur tentang standar satuan harga sudah ada itu. Per satu rem kertas harganya sekian puluh ribu itu ada. Kalau dikalikan berapa puluh ribu rem itu uang itu untuk dokumen-dokumen itu. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian bisa berkelit oleh inspektorat maupun BPK, tapi tidak bisa berkelit di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terakhir, saya mohon jawaban-jawaban fraksi ini jangan diberikan per fraksi. Tidak boleh begitu. Harus utuh. Gubernur harus memberikan jawaban fraksi-fraksi ini dalam satu buku utuh. Jadi saya tahu, saya bisa membaca jawaban gubernur terhadap PU-nya PDI. Saya bisa membaca jawaban gubernur terhadap PU-nya Demokrat. Hari ini enggak. Gubernur memberi jawaban dalam lampiran khusus per fraksi. Dan itu menurut saya enggak ada itu. Artinya enggak boleh begitu. Oleh karena itu, ini harus diperbaiki. Saya kira itu Pak Wakil Gubernur, mohon maaf. Orang Pantura ya seperti ini, meledak-ledak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Hadi Mustafa, fraksi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan, wakil gubernur, sahabat-sahabat anggota yang saya hormati dan saya cintai. Kebetulan interupsi pertama tadi dari Pak Rohani yang notabene anggota Komisi B, dilanjutkan oleh Bapak Amar Saifuddin yang kebetulan juga wakil ketua Komisi B. Untuk itu saya sebagai ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui dan sangat menyepakati apa yang disampaikan Pak Rohani dengan Pak Amar. Kami minta tahapan pembahasan PAPBD 2020 untuk segera ditinjau kembali. Komisi B yang sebenarnya besok harus melaporkan pada forum paripurna dalam hal ini belum siap melaporkan pembahasan APBD perubahan pada forum paripurna besok. Alasannya adalah seperti sebagian tadi disampaikan oleh Pak Amar Saifuddin dan Mas Rohani. Apa yang menjadi kegelisahan-kegelisahan kami belum terakomodir secara baik oleh eksekutif. Saya setuju dengan Pak Amar yang tadi sampaikan bahwa kemitraan yang kita bangun antara eksekutif dan legislatif ini belum bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada pimpinan bahwa pengesahan APBD P 2021 ini yang seyogyanya harus hari Kamis, maka kami minta diundur dengan berbagai pertimbangan. Satu contoh misalnya, kami sedikit sudah mempelajari apa namanya RKA, walaupun sebenarnya RKA-nya tidak ada. Pak Amar tadi sudah sampaikan itu. Itu banyak sekali yang menurut saya kekeliruan, kekurangan yang perlu kami koreksi bersama. Tidak mungkin komisi hanya sebagai alat stempel saja. Bahas di komisi, setelah bahas di komisi besoknya berubah lagi. Dari RKA ke DPA berubah dan ini yang terjadi.
Apakah mungkin kita ini yang katanya yang terhormat ikut menyetujui dan menyepakati hal-hal yang salah seperti itu? Kalau memang nyata-nyata salah, ya mau betulinlah baik-baik. Minta waktulah. Kan tidak harus hari Kamis disahkan APBD perubahan ini. Toh Jumatnya juga belum tentu kiamat. Banyak sekali teman-teman di Komisi B, saya tidak bicara komisi lain, tapi saya rasa nasibnya hampir sama. Satu contoh misalnya di anggaran gaji dan belanja pegawai, yang jauh semestinya dan itu melanggar regulasi. Banyak melebihi menumpuk di situ. Gaji tunjangan uangnya siapa itu? Titipannya siapa? Nah, ini perlu jelas. Komisi B sudah mengundang Bapeda dan Keuangan. Tapi mohon maaf, Pak Wagub saya laporkan, Kepala Bapeda, Kepala Keuangan tidak hadir. Hanya orang-orang yang tidak punya kapasitas yang diutus. Lalu kami Komisi B ini akan klarifikasi kepada siapa kalau bukan kepada Bapeda dan Keuangan. Tolong ini ditertibkan. Ini komunikasi macam apa Indrapura dan pahlawan ini kalau terus-terusan begini? 120 anggota DPR ini punya hak kedaulatan, teman-teman sekalian, bukan hak segelintir orang. Tolong itu didengar. Sekali lagi Komisi B besok belum siap melaporkan pada forum paripurna. Saya sudah sepakat dengan wakil-wakil saya termasuk Pak Mahdi dan Pak Amar. Apa ini? Tidak bisa. Tidak boleh kita menyetujui dan menyepakati hal-hal yang memang sebenarnya mesti harus diperbaiki. Masa kita harus bersekongkol dengan hal-hal seperti itu? Apalagi berbicara hal-hal lain, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, tindak lanjut reses yang memang nyata-nyata sudah dipayungi oleh hukum dan undang-undang. Hari ini amburadul sekali. Bahasa yang keluar dari pihak eksekutif dan legislatif yang katanya itu merupakan satu keputusan justru tidak pernah sama. Jangankan masyarakat calon penerima, anggota dewannya pun bingung dengan situasi seperti ini. Ini apa ini? Tata kelola seperti apa kalau seperti ini? Saya sudah hampir 10 tahun di Indrapura, hanya hari ini yang saya interupsi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Karena saya merasa selama ini komisi tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal penting untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk apa dibahas di komisi? Toh besoknya berubah dan berubah lagi. Apa artinya itu? Lebih mending dibahas sendiri, diparipurnakan sendiri, disahkan sendiri, dibelanjakan sendiri. Itulah enak. Itu sebagai masukan kepada pimpinan yang terhormat untuk bisa menjadi koreksi kepada siapapun. Kritik ini semata-mata hanya untuk membangun demi kebaikan Jawa Timur ke depan. Tidak lama kita duduk di sini, kita sekalian. 5 tahun itu pinjaman sebagai pejabat musiman saja kok di sini. Apa yang bisa kita banggakan? Yang katanya wakil rakyat yang terhormat. Ayolah. Belum lagi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu, terima kasih. Ali Adi Mustafa, fraksi PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Ketua izin. Lanjut. Dari Agung Supriyanto, fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi C. Saya merasakan kegelisahan yang sama sebagaimana teman-teman pendahulu ya, bahwa PAPBD itu sebagai instrumen untuk memperkuat APBD, justru hal yang menguatkan instrumen itu tereduksir di dalam PAPBD itu. Kenapa demikian? Visi misi beliau, Bu Khofifah, Mas Emil, itu adalah hadirnya beliau menjadi gubernur dan wakil gubernur itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi political will dan political anggaran yang berkaitan untuk kesejahteraan masyarakat
justru terampaskan kan. Berbagai program-program kebijakan beliau yang kita apresiasi di masyarakat itu terpangkas dengan hadirnya PAPBD kan. Tentu ini paradoks kan itu. Nah, kami sebagai partai pengusung dan pendukung tidak terima. Karena saya yakin beliau berdua itu tidak sepakat akan hal ini kan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal ini harus disikapi secara kritis. Yang kedua, Komisi C telah melakukan telaah hukum bahwa berdasarkan kajian Komisi C, keseluruhan formasi menyangkut masalah PAPBD itu tidak memenuhi kaidah hukum, terutama di PP 12 2019 tentang pengelolaan anggaran. Di pasal 5, pergeseran pembiayaan antar organisasi, antar objek, itu sebelum perubahan PAPBD harus dirubah dulu perkadanya. Dan itu tidak dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, agar keseluruhan produk hukum terutama dalam PAPBD dalam bentuk peraturan daerah sebelum masuk menjadi lembaran daerah, kami mohon kepada bapak-bapak yang terhormat yang punya kemampuan resources yang memenuhi ini, jangan sampai produk hukum ini cacat demi hukum. Sehingga waktu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi B tadi ini, mohon ditinjau ulang kembali berkaitan penetapan besok tanggal 30 September 2021 ini. Saya pikir demikian, kami dari Partai Amanat Nasional kekeh bagaimana Bu Khofifah dan Mas Emil ini adalah untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Aziz, fraksi PAN Dapil Madura, nomor anggota 109. Ada nomor absen itu, Pak. Pimpinan, hari ini kita adalah jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Saya hanya ingin memastikan apakah hari ini kita hanya mendapatkan jawaban yang berupa summary ini, atau kita akan mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif yang merupakan pertanyaan dari seluruh fraksi-fraksi. Karena ini tidak cukup menjawab summary ini. Kita hanya ingin memastikan kita ini hanya mendapat summary atau akan mendapat jawaban yang lebih komprehensif. Demikian pimpinan, terima kasih. Kalau masih ada lanjut, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Nama saya Matur Husairi dari Partai Bulan Bintang. Kegelisahan tadi bisa saya simpulkan bahwa ada dusta di antara kita. 2 tahun saya anggota DPR yang baru. Mohon maaf meskipun kayak gini, saya juga sekolah anggaran, alumni di Fitra. Jadi kalau urusan politik anggaran, urusan nyolongnya birokrasi, insya Allah saya paham. Kenapa kemudian pimpinan? Karena saya nggak bisa menyalahkan gubernur. Gubernur telah menyerahkan APBD itu ke Indrapura. Tapi salinan APBD itu tidak pernah diberikan kepada anggota, padahal kita punya hak yang sama, wewenang yang sama, kewajiban yang sama. Bahkan kita bersumpah atas agama yang sama bagi yang beragama Islam. Lantas pengawasan seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap pelaksanaan perda APBD? Kalau bukunya kita nggak dikasih.
Dan anggaran untuk fotokopi itu kemana, kata Pak Amar tadi. Selain salinan APBD, salinan LHP BPK juga diumpetin. Ini maunya apa? Sejak tahun anggaran 2014, kami waktu itu di Jaringan Kawal Jawa Timur selalu menelisik anggaran dana hibah. Dan temuan itu sejak tahun anggaran 2014 sampai 2018 ada potensi kerugian negara 1,1 triliun. Ditambah dengan anggaran 2019 yang biasanya BPK menyajikan di buku 3, itu malah disajikan di realisasi anggaran. 2,9 triliun dana hibah itu tidak ber-SPJ. Dan anggaran 2020 kemarin dengan vulgar BPK menyampaikan di rapat paripurna temuan terbaru. Tata kelola seperti apa yang ingin disampaikan sebagai kita di zaman sekarang dengan new public management. Kita takut untuk transparan terhadap masyarakat. Dua kesatuan pemerintah daerah antara eksekutif dan legislatif ini tidak perlu ada dusta di antara kita. Saya ingin fokus di hal ini sebenarnya. Refocusing anggaran tahun 2021 yang murni ini, di beberapa kesempatan OPD menyampaikan tidak akan ada refocusing, kecuali pertama untuk perjalanan dinas, mamin dan alat kantor, termasuk untuk fotokopi segala macam. Bahkan mohon maaf, Ketua DPRD ketika rapat Bamus tempo hari yang menghadirkan sekda menyatakan bahwa APBD 2021 yang murni ini aman. Tapi WA yang berseliweran di staf kita yang ngawal ajuan dari hasil reses kita ini mau dikemanakan? Dikepras seenaknya saja. Yang mengusulkan itu kita dari hasil reses. Kita yang tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Kenapa kemudian OPD main seenaknya saja dikepras? Saya mendengar, dan ini perlu klarifikasi, ada hasil konsultasi pimpinan Kemendagri. Ini ada surat dari Mendagri, edaran katanya. Saya nggak tahu edaran ini sebagai regulasi wajib dipatuhi atau tidak. Kemudian tawarannya adalah mengikuti saran Mendagri, tidak mengikuti atau kita win-win solution. Saya telah membaca Permendagri tentang hibah mulai nomor 32 tahun 2011 sampai ke yang terakhir nomor 99 tahun 2019. Itu enggak ada Pak yang mengatur bahwa reses yang kita kawal ini kemudian tidak boleh melebihi 10% dari PAD kita. Kemudian yang bisa dikelola oleh eksekutif di angka 15%. Tunjukkan kepada saya pasal-pasalnya. Kalau tidak, ayo kita buka semua penerima hibah dari Pemprov Jawa Timur yang jumlahnya 9 triliun ini, kita buka ke publik. Punya siapa itu? Privilege-nya siapa? Ini apa-apaan? Saya disumpah dan saya bertanggung jawab atas sumpah itu kehadirat Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada konstituen saya. Kok tiba-tiba kemudian ada OPD menyatakan kita dipantau KPK. Bos, KPK-nya sudah ada di Surabaya, bos. Kok urusan KPK ditakut-takutin? Sejak tahun anggaran P2SEM kita nggak pernah takut kok. Nah, yang takut ini berarti ada masalah. Yang terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan COVID, Pak Wagub dan pimpinan. Pernahkah kita transparan di tahun anggaran 2020? Anggaran kita dikepras sedemikian rupa untuk COVID itu buat apa dan di mana? Termasuk yang 2021. Pernahkah kita mendapatkan penjelasan dari eksekutif termasuk di OPD ketika rapat dengan komisi-komisi? Tidak pernah. Semuanya bicara tentang presentase. Realisasinya kita tidak tahu. Padahal yang saya tahu di kantor gubernur dan di rumah dinasnya itu banyak sumbangan dari pihak swasta. Saya khawatir ini kemudian diklaim menjadi belanjanya eksekutif. Mohon maaf, ini kecurigaan saya. Dan yang terakhir akan saya sambung di paripurna berikutnya tentang 4 gulipatnya dana hibah
di Pemprov Jatim yang larinya ke Madura. Terima kasih. Pimpinan Kuswanto nomor anggota 76. Pimpinan, saya mau melaporkan, di samping sebagai anggota, saya sebagai Ketua Komisi D Bidang Pembangunan. Sampai dengan hari ini pimpinan, kami belum melakukan pembahasan dengan mitra kerja. Kenapa? Karena kami akan mencoba untuk melakukan kajian secara profesional. Apakah mungkin kami melakukan kajian sebelum kami melihat, mendengar, dan membaca PU fraksi? Karena anggota kami terdiri dari bermacam-macam fraksi. Tentunya sikap fraksi akan ditindaklanjuti oleh anggota fraksi yang ada di komisi. Itu baru disampaikan hari Jumat kemarin. Apakah kami akan melakukan pembahasan malam? Tidak mungkin karena paripurnanya sudah malam. Apakah kami akan melakukan pembahasan hari Sabtu Minggu? Itu hari libur. Hari ini adalah hari yang memungkinkan untuk kami melakukan pembahasan. Pimpinan, pagi tentunya kami tidak bisa melakukan pembahasan karena kami harus menunggu satu hal yang paling penting di dalam alur pembahasan APBD, yaitu catatan penting dari eksekutif terhadap catatan-catatan yang diberikan oleh fraksi lewat pandangan umum fraksi. Jadi kalau kita akan membahas secara benar terhadap anggaran ini, itulah seperti apa yang kami lakukan, mengikuti prosedur tahapan-tahapan pembahasan anggaran. Sehingga hari ini yang tepat kami melakukan pembahasan anggaran. Sehingga dokumen-dokumen yang akan menjadi landasan atau dasar kita melakukan pembahasan cukup terpenuhi. Yaitu yang paling akhir jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi. Sehingga kami secara profesional memberikan kesempatan kepada seluruh anggota komisi yang berasal dari berbagai macam fraksi. Ini mungkin suatu catatan buat pimpinan agar supaya pada saat kita melakukan penjadwalan terhadap semua kegiatan itu tidak dibuat secara asal-asalan. Kami kemarin dan kami saat itu adalah bagian daripada badan musyawarah. Tetapi kami melihat kami dipimpin dengan cara ya santai-santai, asal-asalan, tidak terkonsep, tidak secara profesional. Apa yang bisa kami lakukan kecuali mengikuti keputusan yang sudah dibuat oleh pimpinan BAMUS. Itu catatan pimpinan. Saya tidak mengatakan bahwa apakah bisa dan selesai dalam hari ini. Sebelum kami coba, kami tidak akan mendahului. Tetapi ini menjadi catatan buat pimpinan. Kami belum apa-apa. Kami belum melakukan pembahasan dengan mitra kerja kami yang jumlahnya 9 dinas atau 9 OPD. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak? Cukup. Terima kasih. Ini suatu hal yang luar biasa yang akan kita sampaikan pada tingkat pimpinan secara intern. Dan saya minta juga Pak Wagub, ini masukan betul yang harus disampaikan ke jajaran eksekutif terutama kepada Ibu. Sehingga dalam waktu secepatnya kita bisa membahas, mudah-mudahan saja. Tapi apapun ini masukan, tidak mungkin saya tanggapi satu persatu. Dan Pak Wagub juga saya tidak akan memperkenankan untuk menanggapi. Karena hal ini juga akan disampaikan pada Ibu yang paling penting, sehingga dalam waktu 1, 2, 3 jam ke depan kita akan melakukan rapat intern yang solutif dan normatif. Itu janji saya. Hal lainnya mungkin akan kita tutup rapat paripurna ini. Interupsi pimpinan sebelum ditutup. Monggo. Sebagai bentuk kekecewaan saya terhadap paripurna hari ini
Izinkan saya Rohani Siswanto dari fraksi Gerindra untuk meninggalkan ruang paripurna lebih dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya kira kita sepakat, kita tutup, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan akan kita lanjutkan pada rapat paripurna pada berikutnya. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.